Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu berbagi berkat kebenaran firman bagi saudara, yaitu tentang penghalang doa tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi banyak orang Kristen sudah berdoa, banyak orang Kristen sudah memohon kepada Tuhan, tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu ada penyebab mengapa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Tuhan membutuhkan iman kita kalau kita merindukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita merindukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan iman itu dasar. Dasar Tuhan meletakkan apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Mungkin kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakitku. Mungkin kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Mungkin kita minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan nikah rumah tanggaku. Tapi kenapa hal itu belum terjadi? Penyebabnya ialah karena saudara tidak punya dasar untuk menerima janji Tuhan itu. Tuhan ingin memberikan jawaban doa kita, tapi tidak ada dasarnya. Jadi poin yang pertama, penyebab doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan karena saudara tidak punya iman. Di dalam Lukas pasal 18, saya bacakan buat saudara ayat 7-8, di situ dijelaskan. Saya bacakan bagi saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktunya sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apabila Tuhan datang, adakah Tuhan mendapati iman di muka bumi? Poin yang pertama ialah yang Tuhan tuntut iman kita. Kalau saudara punya iman, saudara pasti akan dijawab oleh Tuhan. Doamu akan dijawab oleh Tuhan. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan ditolong oleh Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, karena ada dosa. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk menjawab doa saudara. Yang menjadi pemisah antara engkau dan aku ialah kejahatanmu dan dosamu. Jadi ada penghalang antara kita dengan Tuhan yang namanya dosa. Jadi kalau dosa saudara ini sudah disingkirkan, dosa sakit hati, kebencian, perdukunan, atau dosa apa saja yang selama ini menghalangi engkau, menghalangi doamu, dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan akan turun dari surga menjawab doamu. Karena firman Tuhan tadi dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk menjawab semua seru doa kita. Pemisah antara engkau dan aku ialah kejahatanmu dan dosamu. Jadi dosa itu harus disingkirkan. Itu harga mati. Saudara harus membereskan dosamu di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa, dengan berdamai kepada Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah apa penyebab makanya banyak orang Kristen doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, permohonan doanya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Artinya ialah isi doanya itu hanya memuaskan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawinya. Jadi tujuannya hanya untuk kesombongan, supaya orang tahu saya orang kaya, supaya orang tahu saya ini orang yang diberkati, supaya orang jangan lagi memandang remeh sama saya, supaya orang jangan lagi mengecilkan saya. Makanya saudara berdoa, Tuhan berikan aku rumah, Tuhan berikan aku mobil, Tuhan berikan aku banyak uang. Bukankah itu tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu duniawimu? Itu sebabnya mengapa juga doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada juga orang berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya, supaya orang melihat bahwa dia itu bukan orang kecil, melainkan orang besar. Jadi sekali lagi, ketika saudara berdoa seperti apa yang Tuhan mau,
bukan seperti apa yang engkau mau, seperti di dalam doa Bapa kami itu, pasti engkau akan menerima jawaban doa. Asal doamu seperti yang Tuhan mau. Jadi kita harus berdoa bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi berdoalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan melihat bahwa isi doa kita itu seperti yang Tuhan mau, pasti Tuhan jawab. Maka saudara tak usah memaksa Tuhan untuk menjawab doamu. Tuhan lebih tahu apa yang kau butuhkan dalam hidup ini. Tuhan lebih mengerti apa yang kau hadapi saat ini. Asal kau selalu berserah kepada Tuhan, tiba pada waktunya, tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan pasti akan nyata dalam hidupmu. Sebagaimana pujian kita mengatakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin.